Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezali Fanandia dari kelas Ekonomi Syariah 2, NIM E2019-2076. Saya di sini akan memaparkan jawaban pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Nikmatul Masruroh. Yang pertama adalah, akidah adalah suatu konsep ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sarana hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan secara material dan spiritual. Lalu yang kedua adalah, mengapa maslahah menjadi tujuan antara dalam pencapaian falah? Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Lalu yang ketiga adalah, apa definisi falah? Falah adalah kemuliaan, kemenangan, kesuksesan. Falah dalam ekonomi Islam yaitu tujuan hidup manusia yang dibawa oleh Islam untuk mencapai kesejahteraan, dan untuk mencapainya manusia harus mengenal apa masalah yang terjadi di sekitarnya. Lalu yang keempat adalah, apa saja kajian dari ekonomi mikro Islam? Ekonomi mikro Islam mencakup beberapa aspek ekonomi individu dalam skala mikro yang meliputi konsumsi, produk, distribusi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, jelaskan permasalahan dalam pencapaian masalah. Akar permasalahan dalam mencapai masalah ada 3, yaitu konflik antar berbagai tujuan hidup, yang kedua ketidakmerataan distribusi sumber daya, dan yang ketiga adalah keterbatasan manusia. Lalu yang nomor 6 adalah, apa definisi konsumsi? Definisi konsumsi itu sendiri adalah kegiatan muslim dalam memenuhi kebutuhannya guna mencapai maslahah. Kenapa harus maslahah? Karena kepuasan pangkalnya adalah keinginan, sedangkan maslahah pangkalnya adalah kebutuhan. Lalu yang ketujuh, bagaimana perbedaan kebutuhan dan keinginan? Jawabannya adalah, keinginan sumbernya dari nafsu, hasad manusia, dan hasilnya adalah kepuasan. Sedangkan kebutuhan adalah fitrah, hasilnya manfaat dan berkah atau maslahah. Misal, ketika manusia lapar, maka yang dilakukan adalah makan. Tetapi di saat manusia makan, ingin memakan contohnya tahu, tempe, maka itu disebut keinginan. Lalu kebutuhannya adalah makan. Yang kedelapan adalah, bagaimana perbedaan kepuasan dan maslahah? Masalah dalam konsumsi. Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum. Sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap pelaku ekonomi selalu ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya. Sedangkan kepuasan seseorang dalam mengonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. Kalau kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan terhadap suatu benda semakin rendah, maka semakin rendah pula nilai gunanya. Yang nomor 9 adalah, coba terangkan formulasi maslahah. M sama dengan F plus B, di mana M adalah maslahah, F adalah manfaat, dan B adalah berkah. Jadi jika dirumuskan, maslahah sama dengan manfaat dan berkah. Yang kedua adalah B sama dengan FP, di mana F adalah manfaat dan P adalah pahala total. Jadi berkah merupakan interaksi antara manfaat dan pahala. Lalu selanjutnya, untuk menghitung pahala total menggunakan rumus P sama dengan PIP, di mana PI adalah frekuensi kegiatan kali pahala per unit kegiatan. Lalu substitusikan persamaan 4.3 ke persamaan 4.2, maka B sama dengan FPIP, dan selanjutnya substitusikan persamaan 4.3 ke persamaan 4.1, maka diperoleh M sama dengan F plus FPIP. Kalau disederhanakan, maka diperoleh M sama dengan F kali 1 plus PIP.
Dari formulasi di atas bisa ditunjukkan bahwa ketika pahala suatu kegiatan tidak ada, misal ketika mengkonsumsi barang yang haram atau halal dalam jumlah yang sangat banyak, maka maslahah yang diterima oleh konsumen hanya sebatas manfaat yang dirasakan di dunia atau F saja. Sebagai misal, ketika seseorang memberi lotre atau judi yang diharamkan, maka ia tidak akan mendapatkan berkah, melainkan hanya manfaat duniawi saja, seperti kemenangan atau kepuasan psikis. Lalu yang nomor 10 adalah paparkan cara pengukuran maslahah pada konsumsi yang duniawi dan ukhrawi. Jenis konsumsi yang di duniawi adalah konsumsi untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan manusia sebagai konsumsi sehari-hari. Sedangkan jenis konsumsi ukhrawi adalah pembelian barang atau jasa untuk diberikan kepada orang miskin, sedekah, wakaf, maupun ibadah lainnya. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan the law of diminishing marginal utility? Jawabannya adalah jika seseorang mengkonsumsi barang dengan frekuensi yang diulang-ulang, maka nilai tambahan kepuasan dari konsumsi berikutnya akan semakin menurun. Nomor 12, jelaskan perbedaan muslim yang peduli maslahah dan muslim yang tidak peduli maslahah. Muslim yang peduli maslahah adalah kegiatan seorang muslim yang diniatkan untuk ibadah akan mendapatkan manfaat dan berkah. Muslim yang tidak peduli masalah adalah kegiatan seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup sehari-hari tanpa diniatkan untuk ibadah. Nomor 13, jelaskan perbedaan cardinal approach dan ordinal approach. Cardinal approach atau marginal masalah adalah mengasumsikan bahwa semua kegiatan konsumsi bisa dihitung atau diangkakan. Sedangkan ordinal approach atau kurva isomaslahah adalah mengasumsikan bahwa semua kegiatan konsumsi bisa dihitung atau diangkakan, tapi bisa diukur menggunakan kurva. Nomor 14, apa definisi dari marginal maslahah? Maslahah marginal adalah perubahan maslahah, baik berupa manfaat ataupun berkah, sebagai akibat berubahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Dalam hal ini, ibadah mahdoh, jika pahala yang dijanjikan Allah adalah konstan, maka pelaku ibadah tidak akan mendapatkan manfaat duniawi, namun hanya berharap kepada adanya pahala saja. Nomor 15, jelaskan maksud dari kebutuhan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Daruriyat, kebutuhan yang tingkat kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik dunia maupun di akhirat. Lalu selanjutnya adalah hajiyat. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, tidak akan mengancam kepada keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Lalu yang selanjutnya adalah tahsiniyat. Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Nomor 16, mengapa jika tidak ada keberkahan konsumsi semakin lama menjadi jenuh karena sudah timbul rasa bosan akibat terlalu banyak membeli. Selanjutnya adalah nomor 17. Jelaskan perbedaan barang komplementer dan substitusi. Jawabannya adalah barang substitusi adalah barang yang sifatnya saling menggantikan, sedangkan barang komplementer adalah barang yang sifatnya dipakai bersama atau saling melengkapi. Lalu yang nomor 18 adalah apa definisi dari komplementer sempurna, dekat, dan jauh. Yang pertama adalah komplementer sempurna. Tingkat komplementer sempurna terjadi jika konsumsi dari suatu barang mengharuskan tidak bisa konsumsi untuk mengkonsumsi barang yang lain sebagai penyerta dari barang pertama yang dikonsumsi. Lalu yang kedua adalah komplementer dekat. Komplementer dekat bisa digambarkan jika seseorang mengkonsumsi atau memakai suatu barang, maka dia mempunyai kemungkinan yang besar untuk mengkonsumsi barang yang lain. Lalu yang ketiga adalah komplementer jauh. Tingkat komplementer yang jauh disebabkan karena hubungan antara kedua barang adalah rendah. Nomor 19, apa definisi dari substitusi sempurna, dekat, dan jauh? Jawabannya adalah
Substitusi sempurna adalah hubungan antara dua buah barang. Dikatakan substitusi sempurna jika penggunaan dua buah barang tersebut bisa ditukar satu sama lainnya tanpa mengurangi sedikit pun kepuasan konsumen dalam menggunakannya. Lalu, substitusi dekat. Substitusi dekat adalah dua buah barang bisa dikatakan substitusi dekat jika fungsi kedua barang tersebut mampu menggantikan satu sama lain. Lalu yang ketiga adalah substitusi jauh. Dua buah barang dikategorikan sebagai substitusi jauh jika dalam penggunaannya konsumen bisa mengganti satu barang dengan barang lainnya hanya dalam keadaan terpaksa saja. Selanjutnya adalah nomor 20. Berikan contoh masing-masing dua komplementer sempurna, dekat, jauh, dan substitusi sempurna, dekat, dan jauh. Komplementer sempurna contohnya adalah yang pertama, konsumsi mobil atau motor pasti harus disertai dengan konsumsi bensin atau BBM. Begitu juga konsumsi atau pemakaian ban luar sepeda motor harus mengkonsumsi juga ban dalamnya. Yang kedua adalah konsumsi tinta printer pasti harus disertai dengan konsumsi pemakaian kertas. Lalu contoh dari komplementer dekat adalah yang pertama, konsumsi penggunaan sepatu oleh seseorang. Jika seseorang memakai sepatu, maka di kemungkinan besar dia akan memakai juga kaos kaki. Di sini terlihat bahwa pemakaian kaos kaki tidak selalu pasti, karena ada juga orang yang memakai sepatu namun tidak memakai kaos kaki. Yang kedua adalah jika seseorang mengkonsumsi teh, maka dia akan mengkonsumsi gula. Begitu juga konsumsi teh tidak selalu pasti diikuti dengan pemakaian gula. Contoh dari komplementer jauh adalah penggunaan baju dengan penggunaan dasi, penggunaan baju dengan penggunaan parfum, penggunaan sabun cuci dengan softener. Di sini terlihat bahwa tingkat kebersamaan dalam penggunaan antara barang yang satu dengan barang yang lain lebih tidak pasti lagi jika dibanding dengan kasus-kasus sebelumnya. Selanjutnya adalah substitusi sempurna. Konsumsi terhadap gula. Konsumsi tidak pernah mempermasalahkan mengenai asal dari pabrik, mana gula yang dipakai, apakah gula lokal atau gula impor, apakah produksi pabrik di Jawa atau di luar Jawa. Konsumsi tidak pernah mempermasalahkan karena mereka tidak bisa merasakan perbedaan dalam kepuasan yang mereka dapat dari penggunaan gula-gula ini. Yang kedua adalah contoh dari substitusi dekat. Contohnya, seorang perokok yang telah menyukai merek tertentu, mereka akan selalu memakai atau mengkonsumsi rokok dari merek pilihannya tersebut. Dia pada suatu saat bisa mengganti rokok yang diisapnya dengan rokok merek lain, namun penggantian ini akan jelas menimbulkan turunnya kepuasan yang dia terima dari merokok merek lain ini. Yang kedua adalah misalnya printer Canon dengan Hewlett Packard, sistem operasi Windows dengan Linux, mesin fotokopi Xerox dan Canon, daging sapi dan ayam dan ikan laut, dan lain-lain. Contoh dari substitusi jauh adalah nasi atau beras dan roti atau gandum. Meskipun roti bisa mengganti nasi, namun bagi kebanyakan orang di Indonesia, mereka tidak akan memakai roti sebagai menu utamanya sepanjang masih ada nasi. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.